Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pila Nuraini dan teman saya Bayu Eka Saksena Putra. Di sini kami akan menjelaskan tentang jenis-jenis model pembelajaran. Nah, yang akan kami bahas yaitu ada model sosial, model tematik, model perilaku, model kognitivisme, model behaviorisme, model konstruktivisme, dan model operasional perencanaan pengajaran matematika. Nah, untuk itu langsung saja kita mulai presentasinya dengan mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita langsung saja ke materi. Materi yang pertama yaitu tentang model sosial yang akan dijelaskan oleh saya. Yang pertama, model sosial. Kenapa dikatakan model pembelajaran sosial? Karena pada model ini, pendekatan pembelajarannya itu lebih menekankan hubungan individu terhadap masyarakat atau orang lain. Model-model dalam kategori ini difokuskan lebih pada peningkatan kemampuan individu dalam berhubungan dengan orang lain, terlibat dalam proses demokratis, dan bekerja secara produktif dalam masyarakat. Kemudian, dalam hal ini, ada 3 model pembelajaran yang termasuk ke dalam pendekatan pembelajaran sosial. Apa saja sih? Yaitu yang pertama, pembelajaran bermain peran. Yang kedua, model pembelajaran simulasi sosial. Dan yang ketiga, model pembelajaran telaah atau kajian jurisprudensi. Nah, apa yang pertama kita akan bahas? Model pembelajaran bermain peran. Nah, model pembelajaran role playing atau bermain peran ini adalah model pembelajaran dengan cara memberikan peran-peran tertentu kepada peserta didik dan mendramatisasikan peran tersebut kepada sebuah pentas. Oleh karena itu, selain itu juga role playing seringkali dimaksudkan sebagai suatu bentuk aktivitas dalam pembelajaran yang mana dirinya itu membayangkan seolah-olah dirinya berada di luar kelas dan memainkan peran orang lain saat menggunakan bahasa tutur. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa model role playing adalah model bermain peran yang dengan cara memberikan peran-peran tertentu atau serangkaian situasi-situasi belajar kepada murid dalam keterlibatan pengalaman sesungguhnya yang dirancang oleh guru dan didramatisasikan melalui sebuah pentas. Nah, di dalam role playing ini ada yang namanya sintaks. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam model pembelajaran bermain peran menurut Suherman adalah yang pertama, menyiapkan skenario pembelajaran. Maksudnya apa sih? Nah, kalau skenario dalam pembelajaran itu seperti kita menyiapkan alur pembelajaran yang akan kita lakukan di kelas, seperti dari mulai materi, mengondisikan anak-anaknya seperti apa, pokoknya semua kegiatan yang akan kita lakukan di dalam kelas. Kemudian di dalamnya itu terdapat sebuah materi yang akan kita bahas. Yang kedua, menunjuk beberapa murid untuk mempelajari skenario tersebut. Nah, seorang guru akan menunjuk beberapa murid untuk mengambil bagian-bagian materinya yang akan mereka pelajari. Dan setelah itu yang ketiga, pembentukan kelompok murid. Nah, seorang guru juga akan membimbing mengelompokkan murid-murid sesuai dengan kebagian materi yang tadi sudah dibagikan ke beberapa murid. Kemudian penyampaian kompetensi yang keempat. Nah, penyampaian kompetensi ini harus dilakukan oleh seorang guru karena dalam pembelajaran seorang guru harus menyampaikan kompetensi apa yang harus mereka lakukan, apa yang harus mereka capai, dan bagaimana penyampaian dalam materi, pokoknya alur-alur dalam penyusunan materi tersebut. Jadi kompetensinya seperti kompetensi apa sih yang harus mereka capai dalam pembelajaran ini, tujuannya apa, seperti itu. Nah, kemudian yang kelima itu menunjuk murid untuk melakukan skenario yang telah dipelajari. Nah, misalkan dalam suatu kelompok seorang guru menunjuk salah satu orangnya dan dia harus menceritakan apa sih
materi yang sudah dia pelajari. Nah, kemudian yang ketujuh ada presentasi hasil kelompok. Nah, tadi kan murid dalam suatu kelompok sudah melakukan sebuah diskusi, maka dari itu hasil diskusi mereka harus mempresentasikannya di depan kelas kepada teman-temannya yang lain. Kemudian yang kedelapan, yang terakhir, bimbingan penyimpulan dan refleksi. Nah, di sini guru membantu menyimpulkan hasil presentasi dari muridnya dan membantu merefleksikan atau situasinya lebih tenang lagi gitu. Selain tadi sintaks, ada juga prinsip reaksi. Yang pertama, guru harus menerima tanggapan, saran, terutama pendapat dan perasaan mereka, tetapi bukan berarti kita harus mengevaluasinya ya. Jadi jangan atau tidak dengan mengevaluasi. Yang kedua, guru juga harus menanggapi sedemikian rupa sehingga membantu siswa dalam mengeksplorasi materi yang dia terima atau masalah yang ada yang berkaitan dengan materi tersebut. Yang ketiga, dengan merefleksikan parafrase dan meringkas tanggapan. Nah, si guru ini harus meningkatkan kesadaran siswa dari pandangan mereka sendiri dan perasaannya. Yang keempat, guru harus menekankan bahwa ada berbagai konsekuensi hasil seperti yang dieksplorasi. Nah, jadi dalam setiap diskusi, tentunya setiap kelompok akan menghasilkan bermacam-macam hasil yang mereka dapatkan. Jadi guru itu harus bisa mengkonsekuensikannya bahwa hasil yang akan mereka dapatkan itu tidak akan sama. Kemudian yang kelima, untuk menyelesaikan masalah tidak ada cara yang benar. Penting untuk melihat konsekuensi untuk mengevaluasi solusi. Nah, jadi guru itu harus mengevaluasi solusi yang terbaik untuk masalah yang mereka dapatkan. Selanjutnya dari sistem pendukung. Nah, bahan untuk bermain minimal tapi penting. Alat kurikuler utama adalah situasi masalah. Namun, kadang-kadang manusia membuat selembar kertas untuk membantu peran masing-masing. Lembaran ini menggambarkan peran atau karakter perasaan. Kadang-kadang kita juga mengembangkan bentuk untuk mengamati bahwa memberitahu mereka apa yang harus dicari dan memberi mereka tempat untuk menulisnya. Jadi seorang guru itu harus menyiapkan segala sesuatunya dengan baik ya. Apa yang harus dibutuhkan, apa yang akan mendukung dalam kegiatan belajar tersebut. Kemudian sistem sosial. Nah, dalam sistem sosial, dalam model ini cukup terstruktur karena guru memiliki tentu tanggung jawab pada tahap pertama. Kemudian misalnya untuk memulai tahap-tahap dan membimbing siswa melakukan aktivitas tiap tahapnya. Nah, sekarang model pembelajaran investigasi kelompok. Apa sih model pembelajaran investigasi kelompok? Model pembelajaran investigasi kelompok, model ini menuntut siswa untuk terampil berkomunikasi dan bekerja sama dalam kelompok dengan baik. Jadi di sini siswa itu harus berperan aktif, harus bisa berkomunikasi dengan teman-teman yang lainnya dengan baik dan benar. Kemudian dalam model ini ada unsur-unsur model investigasi meliputi sistematik, sistem sosial, prinsip reaksi, sistem pendukung, dan dampak instruksional dan pengiring. Seperti yang tadi ya di model sebelumnya ada unsur-unsurnya juga. Model pembelajaran investigasi kelompok ini tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan. Salah satu kelebihannya itu dapat melatih siswa untuk mendesain suatu penemuan, terus melatih siswa untuk berpikir dan bertindak kreatif. Dan untuk kekurangannya, tentunya ketika pesertanya atau siswanya pasif akan menghambat atau mempengaruhi seluruh
kerja anggota yang lainnya. Nah, itu kekurangan dan kelebihannya. Nah, untuk selanjutnya itu model pembelajaran telaah jurisprudensi. Nah, model ini dirancang untuk siswa dalam studi sosial dan menyiratkan metode kasus sebuah studi, mengingatkan pendidikan hukum, studi kasus yang melibatkan masalah sosial di daerah-daerah di mana kebijakan publik harus dilakukan. Nah, itulah yang dimaksud dengan model pembelajaran telaah jurisprudensi yang berkaitan dengan hukum tentunya ya. Nah, yang sekarang akan saya bahas adalah model tematik. Tadi kan sudah menjelaskan tentang yang pertama itu model sosial. Sekarang saya akan membahas model tematik. Model tematik adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga melahirkan pengalaman yang sangat berharga bagi para peserta didik. Jadi, model tematik ini akan mengaitkan sebuah tema-tema rangkaian dari berbagai mata pelajaran yang nantinya akan menghasilkan sebuah pengalaman kepada peserta didik. Jenis-jenis model pembelajaran tematik, yang pertama, model pembelajaran jaringan atau networked. Nah, yang kedua, itu model pembelajaran peta laba-laba atau model pembelajaran jaring laba-laba. Nah, model pembelajaran ini merupakan pembelajaran yang pengembangannya dimulai dengan menentukan tema sentral yang menjadi pengikat keterkaitan antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lainnya.